Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puja puja puji puja puji besar syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat taufik karunia-Nya dan juga yang terutama yaitu nikmat tentang hidup saat ini sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan pahala agar mencapai sisinya di yaumul akhir. Salawat bersalam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti dan bertemu dengannya di dalam mimpi terindah kita suatu saat nanti. Baiklah, pada video singkat saya kali ini saya akan membahas tentang tafsiran surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4 dan kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan yang masih berlaku pada saat sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة حلقة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Terjemahan surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, derahlah mereka 100 kali dan janganlah engkau berbelas kasih kepada mereka. Mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukumnya Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka tidak disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan yang musyrik, atau pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki yang musyrik, dan demikianlah diharamkan bagi mereka orang mukmin. Dan
orang-orang yang menuduh perempuan yang baik untuk berzina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka di hadapan 10 kali. Dan janganlah engkau terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Adapun asbabun nuzul bagi surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4 yaitu terkait dengan hukuman bagi penzina atau penuduh penzina. Ayat 2 turun sebagai hukuman bagi pelaku zina. Begitupun dengan ayat 3 yang berhubungan dengan sanksi terhadap orang-orang berzina. Sementara itu, ayat 4 turun untuk menghukum orang-orang yang menuduh perempuan baik berzina tanpa bukti 4 orang saksi. Hal ini berkaitan dengan beberapa peristiwa menjadi latar belakangnya untuk turunnya tentang ayat 2 hukuman yang berkaitan dengan hukuman zina. Terdapat seorang kisah itu seorang laki-laki yang bernama Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah SAW dan mengakui perbuatannya yang berzina. Setelah melakukan pemeriksaan konfirmasi, Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya hingga meninggal karena Ma'iz sudahlah menikah. Begitupun dengan ayat 3. Ini berkaitan tentang perempuan pelaku penzina yang masih lajang atau belum menikah dan hukumannya yaitu cambuk 100 kali dan ia hanya dapat menikah dengan seseorang dengan sesama penzinanya. Sedangkan ayat 4 turunnya akibat terdapat suatu kisah yang berisikan berita bohong. Peristiwa ini ditujukan kepada istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang dari golongan kaum munafik. Tuduhan ini menyebabkan beberapa sahabat yang turut menyebarkan berita bohong tersebut, sehingga menyebabkan Rasulullah bersedih. Akibatnya, melihat Rasulullah bersedih, akhirnya Allah menurunkan perintah ataupun berita tentang klarifikasi tentang kejadian itu. Sampai turunlah ayat An-Nur ayat 4 ini. Adapun tafsiran surah An-Nur ayat 2 sampai ayat 4 ini yang masih relevan dengan saat sini, yaitu tentang pertama kita masuk tentang ayat 2 terlebih dahulu. Pada ayat 2 dibahas tentang hukuman-hukuman bagi para pelaku berzina. Di sini ditegaskan bahwa laki-laki yang berzina apabila ia sudah memiliki istri atau sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Sedangkan apabila seorang pelaku berzinanya masih lajang ataupun masih belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung tersebut. Dirajam yang dimaksudkan pada surah ini yaitu dikubur seluruh anggota badannya hingga tersiksa leher ke kepala, dan ia dilempari oleh para masyarakat dengan kerikil-kerikil sehingga ia meninggal. Dan itu adalah hukuman bagi para pelaku penzina yang sudah menikah. Sedangkan pada ayat ketiga di sini dibahas tentang bahwa laki-laki yang berzina hanya boleh menikah dengan perempuan yang berzina. Begitupun sebaliknya, atau dengan kata lain, hanya dengan teman zinanya ia harus menikah. Dan asal dari seluruh hukum itu yaitu haram, tidak boleh dilaksanakan apapun asal penyebabnya. Sehingga jika kita melakukan perbuatan tersebut, maka akan mendapatkan dosa besar dan akan menyebab akibatnya yaumul akhir kelak. Sedangkan pada ayat keempat di sini sedikit berbeda. Pada ayat 4 ini dibahas tentang apabila seorang perempuan dituduh berzina, tetapi sang penuduh tidak dapat mendapatkan 4 orang saksi, maka di sini ia mendapatkan hukuman yakni dicambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak dapat diterima sama sekali selama masa hidupnya. Di sini Allah telah menjelaskan bahwa kita tidak boleh menuduh orang-orang, apalagi perempuan baik-baik, untuk melakukan berzina. Karena itu,
memfitnah itu amatlah besar akibatnya. Dan seluruh kejadian atau seluruh peristiwa itu, pelaksanaan hukuman tersebut harus disaksikan oleh khalayak ramai atau tidak boleh ditutup-tutupi agar ini mendapatkan efek jerah dan mendapatkan pelajaran bagi para umat setelahnya. Sedangkan kesimpulan dari tafsiran-tafsiran tersebut yang dapat ataupun merupakan inti dari tafsiran ayat tersebut, yang pertama yaitu tentang menjaga kehormatan, kesucian, dan pengabdian diri seseorang. Kehormatan dan kesucian seseorang, apalagi sini terkhusus lagi pada wanita, itu hanyalah tergantung kepada dirinya. Seseorang tidak akan mau memakai suatu barang bekas apabila sudah dimiliki orang lain. Begitu apalagi perempuan, apabila ia sudah dicampuri oleh orang lain sebelum ia dinikahi, maka hal itu akan mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam keluarga ataupun ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut lagi. Sehingga segala sesuatu tentang kehormatan diri dan kesucian itu berasal dari diri. Dan itu terutama itu pengendalian diri kita terhadap hawa nafsu dan syahwat kita sendiri. Poin kedua dari ketiga ayat tersebut yaitu hukuman yang adil bagi para pelaku yang melanggar peraturan. Allah telah menetapkan apapun ada ganjarannya dan ada imbalannya, termasuk pun tentang berzina. Apabila di sini dah dijelaskan dengan pasti bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan berzina dan masing-masing sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dan apabila laki-laki dan perempuan yang berzina belum menikah atau masih lajang, maka ia harus dicambuk. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dan apabila seseorang menuduh perempuan yang baik-baik melakukan zina, maka hukumannya dan ia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya adalah 8 kali dicambuk dan kesaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya. Di sini Allah menegaskan bahwa meskipun ada hukuman-hukuman bagi berzina tidak terkhusus pada ayat 4, tapi tidak dapat memberikan kesaksian yang nyata, ia tidak dapat diterima. Poin ketiga yang dapat kita ambil dari ketiga ayat tersebut yaitu kehormatan diri dan kehormatan keluarga. Orang-orang yang melakukan perbuatan zina, kehormatannya bukanlah hanya kehormatannya diri sendiri yang hancur, tetapi kehormatan keluarganya, bahkan keluarga yang baik-baik pun apabila sudah mendapatkan predikat zina oleh masyarakat, maka ia akan akan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Hal ini bisa kita beri contoh pada masyarakat sekarang ini. Apabila buyutnya ataupun kakeknya yang melakukan perbuatan tersebut, maka anak, cucu, cicit, bahkan sampai seingat selama masih ada orang yang mengingat tersebut, maka keluarga itu akan dicap buruk oleh orang lain, tidak akan dipercaya dan akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan khalayak ramai. Poin yang keempat yaitu tentang menjaga iman dan ketauhidan kepada Allah. Allah telah melarang dengan pasti dan keras di dalam Al-Quran, dan banyak di dalam Al-Quran terdapat tentang larangan-larangan berbuat zina, sehingga dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut kita dapat menjaga keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela sehingga mendapatkan ganjaran yang di akhirat kelak. Tetapi sebenarnya kita akan mendapatkan pahala jika kita meninggalkannya. Itulah poin-poinnya dapat kita simpulkan. Di sini kita dapat tetapi pada zaman sekarang ini, apakah kesaksian pada ayat 4 tersebut masih dapat diterima? Sebagian ulama berpendapat bahwa pada zaman sekarang ini yang sudah banyak terdapat media-media seperti CCTV, kamera ataupun apapun. Hal ini, apakah saksi 4 orang tersebut masih tidak diperlukan? Di sebagian ulama berpendapat bahwa kesaksian dari 4 orang tersebut apabila
ia memiliki rekaman yang jelas, jelas siapa pelakunya, jelas di mana pelakunya, dan jelas kapan waktunya, maka kesaksian tersebut tidaklah diperlukan lagi. Apakah bukti tersebut berupa foto, video, rekaman, dan lain sebagainya. Tetapi memiliki rekaman yang jelas dan dapat disaksikan oleh orang lain. Akan tetapi, jika hanya kita melihat satu saja, tidak memiliki bukti, maka kesaksian dari 4 orang atau kita melihat saja, tapi kita tidak memiliki bukti seperti CCTV, kamera, gambar ataupun lain sebagainya, maka kesaksian dari 4 orang tersebut wajib hukum. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video singkat saya kali ini. Video ini diberikan untuk memenuhi tugas tafsir terbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuhairi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. Jika terdapat kesalahan kata ataupun salah pengucapan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.